Oke teman-teman, selamat datang di channel saya Hang Aja. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mereview HP Fujitsu Aero F01F. Ya, ini HP-nya. HP ini harganya sangat murah sekali. Ini HP Jepang. Harganya nggak sampai 1 juta, sekitar 600 sampai 700-an ribu. Tapi ini aku beli di situs jual beli OLX. Ini pun juga aku COD di pinggir jalan. Terus aku lihat speknya kok lumayan. Akhirnya tak coba, aku belilah sekitar harga 675 sampai 700-an. HP ini kelihatannya simple, ada sensornya, ini ada kamera depan, ini ada lampu LED, mereknya Docomo Xi. Ini HP Jepang teman-teman, dan ini juga ada tombol volume, ada tombol power. Ini di belakangnya juga ada sensor finger, ada flash sama kamera. Dan ini headsetnya di sini. Ini untuk masang kartu SIM sama memory card. Coba dibuka ya. Susah. Gimana ya? Nah, seperti ini. Seperti ini. Kameranya kurang fokus mungkin ya. Wow. Seperti ini. Ini katanya juga anti air, waterless. Ini speakernya. Ini speakernya. Ini untuk cas HP. Ini apa ya? Ini mungkin seperti untuk tali ya, tali pegangan. Oke, kita coba untuk nyalakan. Ini sebenarnya sudah diinstal sama orangnya. Ini NTT Docomo powered by Android. Nunggu. Tulisannya Eros Fujitsu Eros NF01F. Nah, seperti ini. Ini tampilannya. Nanti aku coba buka, geser di sini. Nah, ini sebenarnya pakai bahasa Jepang ya, tapi sudah aku rubah ke bahasa Inggris, tapi nggak ada bahasa Indonesianya.
Ini sudah aku tambahi aplikasi-aplikasi pendukung. Coba. Ini seperti ini. Coba setting ini. Coba about phone. Nah ini model number F01F, Androidnya version 442. Ini KitKat, ini pakai versi lama, lumayan. Oke. Storage, total space 23,55, available 16,16 GB. Lumayan. Kita coba pakai aplikasi untuk melihat speknya ya. Aku pakai aplikasi mana ya? Sebentar. Saya coba aplikasi CPU reset. Nah, ini speknya. Coba peratannya. Dia model F01F, manufacturer Fujitsu Docomo. Total RAM 1824, RAM yang berjalan. Nah, ini memang kalau nggak disetting displaynya, nanti dia akan nutup terus, jadi harus disetting displaynya screen time out. Ini cuma 15 second, jadi cepat nutupnya. Aku setting 1 menit. Keep screen backlight back. Ya, ini internal storage 23,55, available storage 16,16 GB. Jadi total bisa ya 32 GB-an. Ini sistemnya pakai KitKat. Baterainya kira-kira 3000 mAh, lumayan. Ini juga ngecasnya juga cepat, seperti fast charging. Terus baterainya luar biasa awet ini teman. Hanya dengan harga 600 sampai 700-an, lumayan lah. Sensor. Nah, kita coba fotonya. Coba foto. Agak gelap.
banyak noise. Lumayan lah, mungkin karena malam hari ya, kurangnya cahaya, nggak tahu kalau siang mungkin lebih jelas. Ini menunya, ini bisa dipindah switch kameranya seperti ini. Ini bisa dibuat video seperti ini. Ini juga ada lampu light, standby, mati. Lumayan, ini menunya macam-macam, ada panorama apa ini. Oh ini kayak landscape ini ya, jadi bisa memanjang. Oke, apalagi ini sebenarnya ada settingan fingerprintnya, tapi nggak tahu. Ini juga sudah 4G LTE. Nah ini sebenarnya 3G, tapi mungkin kebetulan nangkap sinyal 3G. Coba tak matikan mobile packet. Nah, kita matikan dulu. Nah, sekarang aku nyalakan lagi. Nah, LTE-nya sudah keluar. Wah, ini bahasa Jepang atau WJ. Arigatou gozaimasu. Yes. Nah, ini LTE-nya sudah keluar. LTE-nya sudah keluar, lumayan. Aku coba untuk browsing data. Lihat apa ya? Coba YouTube. Nah, lumayan, main kenceng. Coba aku putar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Kopil Oh, kenceng banget sinyal LTE-nya. Oh, lancar. Tidak menunggu banyak buffering. Oh, bagus, lumayan LTE-nya.